ईमान वालों के दिलों में मौजिज़ा करे, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा. Pertanyaan kepada Miri Al-Sunnah, wahai mursyidi, jika amalan kebajikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya, maka bagaimana dengan orang-orang yang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan? Apakah berbuat maksiat, berbuat dosa di bulan suci Ramadan sama dengan di bulan-bulan lainnya? Mohon penjelasannya. Dosa-dosa juga memiliki ancaman yang berat. InsyaAllah saya sampaikan bahawa berbuat dosa di bulan Ramadan adalah dosa yang besar. Sebagaimana disebutkan, kemungkinan dalam tafsir kabir yang dinukil dalam Faizan Ramadan, bahawa malam ke-27 yang dirahasiakan sebagai Lailatul Qadar memiliki banyak hikmah. Di antara hikmahnya adalah karena pada malam itu pahala dilipat gandakan, maka keburukan pun bisa menjadi lebih berat karena dirahasiakan. Orang tidak mengetahui secara pasti malam tersebut, sehingga mereka tidak dengan sengaja berbuat dosa pada malam itu. Sebagaimana hari Jumat, kebaikan di hari itu dilipat gandakan. Dalam Mir'at Syarif, Mufti Ahmad Yarkhan rahmatullah alaih menulis bahawa satu kebaikan pada hari Jumat bernilai seperti 70 kebaikan, dan satu dosa pun seperti 70 dosa. Sayyidah Ummu Hani radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku tidak akan hina dan terhina selama mereka menunaikan hak bulan Ramadan. Ditanyakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksud tidak menunaikan hak Ramadan sehingga mereka menjadi hina? Beliau menjawab bahawa itu adalah ketika mereka melakukan perbuatan haram di bulan tersebut. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berzina atau minum khamr di bulan ini, maka Allah dan para malaikat akan melaknatnya hingga Ramadan berikutnya. Jika ia meninggal sebelum datang Ramadan selanjutnya, maka ia tidak memiliki satu pun kebaikan yang dapat menyelamatkannya dari api neraka. Maka takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena sebagaimana kebaikan dilipat gandakan di dalamnya dibanding bulan lain, demikian pula dosa. Rujukan Al-Mu'jam As-Saghir diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang mendapatkan Ramadan lalu Ramadan itu berlalu sementara ia belum juga diampuni. Ungkapan celakalah atau hidungnya berdebu dalam bahasa Arab adalah ungkapan yang menunjukkan kehinaan dan kerugian besar. Artinya sangat rugi dan binasalah orang yang mendapatkan Ramadan namun tidak memperoleh ampunan karena ia terus berbuat dosa atau lalai. Sebab tidak mendapat ampunan bisa jadi karena ia tidak berpuasa, tidak menjaga salat, tidak melaksanakan tarawih, dan tenggelam dalam urusan dunia. Di sebagian tempat bahkan ada kebiasaan buruk menaikkan harga barang-barang yang banyak dibutuhkan saat Ramadan sehingga memberatkan orang lain. Padahal semestinya ada semangat tolong-menolong dan empati. Di beberapa negara Arab yang saya ketahui, justru harga barang-barang kebutuhan Ramadan diturunkan. Bahkan sejak pertengahan Sya'ban sudah ada paket-paket khusus dengan harga lebih murah, dan itu berlangsung hingga Ramadan, bahkan beberapa hari setelahnya. Ini menunjukkan kepedulian kepada masyarakat agar dapat menjalani bulan suci dengan lebih tenang. Semoga Allah menganugerahkan akal yang sehat dan kesadaran kepada kita semua agar memuliakan Ramadan, menjauhi dosa dan meraih ampunan di dalamnya. Jika Anda menginginkan keindahan dan kehijauan rumah Anda, maka janganlah tinggal sebagai pemilik, tetapi tinggallah sebagai perawat, yakni tukang kebun. Bagaimana pendapat Anda tentang ini?
Masya Allah, baik itu rumah, toko, kantor, pabrik, ataupun sebuah lembaga, kalau seseorang hanya ingin menjadi pemilik, dalam arti orang yang selalu memberi perintah, mengatur dengan keras dan merasa dirinya paling berkuasa, maka suasana di tempat itu biasanya tidak akan terasa nyaman dan tidak akan bertahan dengan baik dalam jangka panjang. Perintah yang terus-menerus keluar tanpa disertai kelembutan hanya akan menimbulkan jarak di hati. Kalau kita benar-benar menginginkan rumah yang damai, usaha yang berkembang, lembaga yang maju, dan suasana yang penuh keberkahan, maka yang harus ditanam adalah akhlak yang baik, kasih sayang, perhatian, dan cinta. Jangan hanya ingin menjadi penguasa yang ditakuti. Jadilah seperti seorang tukang kebun. Tukang kebun tidak sekadar memiliki taman, tetapi ia merawatnya setiap hari. Ia menyiram dengan sabar, membersihkan daun-daun kering, memberi pupuk, menjaga dari hama, dan memperhatikan setiap pertumbuhan kecil. Baginya, satu bunga pun berharga, satu buah pun ia jaga dengan penuh perhatian. Ia tidak membentak tanaman agar cepat tumbuh, tetapi ia merawatnya dengan kesabaran dan ketelatenan. Begitu juga dalam memimpin keluarga atau lembaga. Jika ada kerendahan hati dalam diri, jika ada sikap melayani, maka suasana akan menjadi indah. Rumah terasa hangat, tempat kerja terasa nyaman, dan hubungan antar manusia menjadi kuat. Dengan kekerasan dan tekanan, mungkin sesuatu bisa berjalan untuk sementara waktu, tetapi tidak akan lama. Orang mungkin patuh karena takut, tetapi bukan karena cinta. Padahal yang membuat suatu tempat kokoh adalah rasa saling menghormati dan kasih sayang. Seorang pemimpin yang baik tidak merasa rendah ketika melayani. Justru kemuliaannya tampak ketika ia bersedia membantu, mendengar, dan memperhatikan orang-orang di bawah tanggung jawabnya. Ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya bahwa pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaumnya. Jika prinsip ini benar-benar dihidupkan dalam masyarakat, maka akan lahir suasana yang harmonis. Lembaga akan berkembang, usaha akan maju, dan hubungan antar manusia akan semakin kuat karena dibangun di atas kepercayaan dan cinta, bukan ketakutan. Namun jika yang dominan adalah sikap otoriter dan merasa paling benar, maka walaupun secara lahiriah terlihat kuat, sebenarnya di dalam hati orang-orang tidak ada kecintaan. Mereka mungkin tersenyum di depan, memberi salam, atau menunjukkan hormat, tetapi di dalam hati hanya ada rasa terpaksa. Bahkan ada yang diam-diam menunggu kapan kekuasaan itu berakhir. Sebaliknya, pemimpin yang adil, yang memperhatikan yang lemah, yang menyayangi yang miskin, yang mau turun tangan membantu, akan memimpin hati manusia. Dan kepemimpinan atas hati jauh lebih kuat daripada sekadar kekuasaan lahiriah. Kekuasaan bisa hilang ketika jabatan selesai atau ketika usia berakhir, tetapi cinta dan doa dari orang-orang akan terus hidup. Karena itu, dalam menjalani kehidupan, baik sebagai kepala keluarga, pemilik usaha, atau pemimpin dimanapun, lebih baik memilih jalan pelayanan daripada sekadar perintah. Dengan akhlak yang lembut dan hati yang tulus, tempat yang kita kelola akan menjadi lebih indah, lebih hidup, dan penuh keberkahan. Semoga kita mampu menjadi pemimpin yang dicintai karena kebaikan, bukan ditakuti karena kekerasan. Ayepida pertanyaan dari saudara Said Marhab. Beliau menanyakan, jika seseorang memiliki kebiasaan buruk, lalu kita menyampaikan kebiasaan tersebut kepada orang lain dengan niat agar orang itu bisa menasihatinya, sehingga ia meninggalkan kebiasaan buruknya. Apakah hal seperti itu boleh? Apakah itu termasuk ghibah, menggunjing? Maksudnya menyampaikan kepada orang lain.
Seperti misalnya ada seseorang yang bisa menasihatinya. Contohnya seorang ayah diberitahu tentang kebiasaan buruk anaknya dengan niat agar sang ayah menasihati dan memperbaikinya. Atau diberitahu kepada temannya atau kepada saudaranya atau kepada orang yang memang punya pengaruh dan bisa menegurnya agar dia meninggalkan kebiasaan tersebut. Jika disampaikan dengan niat seperti itu maka tidak ada masalah. Memang secara bentuk itu tetap termasuk menyebut keburukan orang lain di belakangnya. Namun dalam keadaan seperti ini tidak berdosa. Bahkan jika niatnya benar-benar untuk perbaikan, islah, bisa menjadi berpahala. Karena tujuan utamanya bukan membuka aib, tetapi agar orang tersebut menjadi lebih baik. Tentang bahaya ghibah, sebaiknya membaca buku khusus yang membahas kerusakan dan dampaknya. Insya Allah di situ akan banyak penjelasan dan peringatan. Di rumah pun bagus jika dibacakan dan dipelajari bersama, karena dalam kehidupan sehari-hari, ghibah ini sangat mudah terjadi. Di banyak tempat, walaupun orang sudah pernah membaca tentang larangannya, tetap saja sering lalai. Ghibah sangat mudah keluar dari lisan, kadang melalui kata-kata yang tampak ringan, kadang lewat sindiran atau isyarat. Tanpa terasa sudah terjatuh dalam ghibah. Karena itu harus sungguh-sungguh berusaha menjaga lisan agar tidak menyebut keburukan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Sallu ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan melaksanakan salat tahajud juga akan muncul cahaya atau sinar di wajah? Apakah hal itu memang benar? Sekarang pun kesempatan untuk menjadi orang yang rutin menunaikan tahajud sedang terbuka. Di bulan Ramadan, jumlah orang yang melaksanakan salat tahajud akan semakin bertambah. Ya, dalam hal ini membiasakannya bisa jadi lebih mudah karena saat sahur memang sudah harus bangun. Kalau bisa menjadi orang yang menjaga salat tahajud sepanjang tahun, itu barulah sesuatu yang benar-benar istimewa dan luar biasa. Di bulan Ramadan memang terasa lebih mudah, tetapi tetap saja ada yang tidak melaksanakan tahajud, tidak ada kesiapan dalam pikiran. Saya sendiri punya cukup pengalaman tentang hal ini. Dulu pada malam-malam tertentu seperti di bulan Sya'ban dan hari-hari khusus lainnya, orang-orang sering datang kepada saya pada malam hari. Mereka datang terlambat lalu duduk-duduk di gang. Saya pun mengajak mereka masuk dan menyiapkan sahur. Saya katakan, ayo salat tahajud, mari kita berjamaah. Namun tidak semuanya mau. Ada yang salat, ada yang tidak. Saya sampai heran. Padahal saya sendiri tidak tidur demi memberi semangat dan menyebutkan begitu banyak keutamaannya. Yang datang pun orang-orang yang sudah dekat dan punya hubungan dengan saya, bukan orang biasa. Dari situ saya menyadari bahwa memang perlu banyak usaha dan pembinaan. Orang bisa saja berkumpul, memelihara jenggot, memakai sorban, tetapi semangat ibadah di dalam hati masih perlu dibina dan diperkuat. Banyak kesempatan sebenarnya ada. Di tengah malam bisa saja terbangun entah karena ingin ke kamar mandi atau sebab lain. Tetapi setelah itu tetap saja tidur lagi. Ada juga yang karena lalai sampai tidak sempat berjamaah subuh, tahajud tentu lebih jauh lagi. Kadang setelah Isya sedang duduk mendengarkan ceramah lalu tertidur sebentar saja, walaupun hanya beberapa detik, maka waktu tahajud sebenarnya sudah dimulai. Berapa banyak yang benar-benar memanfaatkan kesempatan itu? Mungkin hanya orang-orang yang beruntung, yang memiliki semangat kuat, yang ketika sadar berkata, sekarang sudah waktu tahajud, lalu segera bangun, berwudu dan minimal salat 2 rakaat. Namun seringkali rasa malas lebih kuat, padahal ini adalah taufik dari Allah. Orang yang benar-benar diberi taufiklah yang akan bangun dan beribadah. Semoga Allah memberi kita semua semangat agar menjadi orang yang menjaga tahajud. Bahkan jika suatu malam terlewat, hendaknya timbul rasa sedih, gelisah dan merasa kehilangan besar. Memang tidak berdosa jika tidak melakukannya, tetapi itu kehilangan pahala yang sangat besar. Dalam Fatwa Razawiyah disebutkan bahwa orang yang tidur dengan niat akan bangun untuk tahajud, meskipun akhirnya tidak sempat bangun, tetap dijanjikan pahala tahajud. Bahkan tidurnya itu dihitung sebagai sedekah dari Allah kepadanya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap orang yang berniat melaksanakan salat malam lalu tertidur karena dikuasai kantuk, maka Allah tetap memberinya pahala salat tersebut dan tidurnya menjadi sedekah baginya. Namun tentu saja niat harus sungguh-sungguh. Jika seseorang memang berniat bangun di akhir malam dan benar-benar bertekad untuk salat tetapi akhirnya tidak terbangun, itu lain halnya. Jika niatnya tulus, maka walaupun tidak sempat melaksanakannya, tetap ada kabar gembira tentang pahala dalam hadis. Wahai mursyidi, saya ingin bertanya, orang-orang yang mengatakan bahwa mata kamu lemah karena kamu menghafal Al-Quran, apakah perkataan ini benar? Mohon bimbingan dan penjelasannya. Dikatakan bahwa karena menghafal Al-Quran mata menjadi lemah. Ini aneh sekali. Media sosial terlihat, layar ponsel terlihat, layar TV terlihat, lampu-lampu terang terlihat, semua itu justru bersama-sama melemahkan penglihatan. Sedangkan Al-Quran tidak melemahkan mata. Bahkan melihat mushaf dan membaca Al-Quran disebut oleh para ulama sebagai sesuatu yang dapat menajamkan pandangan. Ini adalah perkataan para orang saleh terdahulu. Jadi anggapan bahwa menghafal Al-Quran membuat mata rusak adalah kesalahpahaman. Kacamata bukan karena Al-Quran. Ya, kalau membaca melalui layar, maka cahaya radiasi dari layar itu bisa berpengaruh pada mata, bukan karena bacaan Al-Qurannya atau huruf-hurufnya. Pengaruhnya berasal dari layar, begitu juga cara penggunaannya ada aturannya. Jika cahaya layar terlalu terang dan jaraknya terlalu dekat, itu memberi tekanan besar pada mata. Apalagi kalau ruangan gelap, lalu kita menatap layar yang sangat terang, maka semua cahaya layar itu langsung menyerang mata. Ini berbahaya. Ada kebiasaan yang juga berisiko. Misalnya meletakkan ponsel di samping bantal. Saat bangun sedikit dalam keadaan gelap atau hanya lampu redup, langsung melihat layar, lalu tidur lagi, bangun lagi, lihat layar. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan mata. Lampu-lampu besar yang terlalu terang juga bisa berdampak. Saya sendiri sedang diuji dalam hal penglihatan. Cahaya yang berlebihan, apapun bentuknya, jika melampaui batas akan memberi efek. Segala sesuatu ada batasnya. Makanan pun kalau berlebihan bukan menyehatkan, malah menjadi sebab penyakit. Kalau makan secukupnya memberi kekuatan, tetapi kalau berlebihan justru membawa mudarat. Begitu pula dengan cahaya. Di dunia penyiaran dan layar memang dibutuhkan pencahayaan yang sangat kuat agar wajah tampak jelas. Bahkan batu bara pun bisa tampak berkilau di layar karena pencahayaan itu. Orang melihat di layar lalu mengira wajahnya sangat bercahaya, padahal itu efek cahaya layar, bukan cahaya asli. Layar bisa membuat apa saja tampak bersinar. Warna kulit bukan ukuran cahaya. Hitam atau putih bukan masalah. Warna kulit yang gelap pun bisa memiliki cahaya ibadah dan ketenangan di wajahnya. Ada pula yang kulitnya putih tetapi tidak ada cahaya ibadah di wajahnya. Jadi yang satu berbeda dengan yang lain. Cahaya ibadah itu perkara lain. Maka jika ada yang mengatakan bahwa karena menghafal Al-Quran penglihatan menjadi lemah, sebaiknya bertobat dari ucapan seperti itu. Jangan melemahkan hati orang, tetapi beri semangat. Katakan bahwa mata yang masih sehat itu justru karena berkah Al-Quran. Mungkin kalau bukan karena Al-Quran bisa jadi lebih buruk keadaannya. Ada perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i bahwa membaca dan melihat Al-Quran dapat menajamkan pandangan. Jadi jangan salah paham. Al-Quran bukan penyebab lemahnya mata, tetapi penggunaan layar dan kebiasaan yang tidak terkontrol, itulah yang lebih berpengaruh. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Wahai Amiri Ahlussunnah, di dalam postingan media sosial terdapat banyak hal yang seperti ini. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Seseorang hendaknya tetap hidup hingga hembusan nafas terakhirnya dan akhlaknya tetap hidup bahkan setelah ia meninggal. Mohon penjelasannya.
seseorang hendaknya tetap hidup sampai hembusan napas terakhirnya. Selama ia belum mati, maka ia masih hidup. Jika yang dimaksud adalah demikian, maka itu benar. Atau jika yang dimaksud adalah agar seseorang tetap hidup hatinya sampai akhir hayat, tetap dermawan, bermanfaat bagi orang lain, berkhidmat untuk agama, berakhlak baik dan memiliki karakter yang luhur, maka begitulah seharusnya ia menjalani hidupnya. Sehingga setelah wafat pun akhlak dan jejaknya tetap hidup dalam ingatan orang-orang. Orang memang sama-sama dikenang setelah meninggal, tetapi cara mengenangnya berbeda. Ada yang dikenang dengan celaan dan keburukan. Yazid misalnya juga disebut orang, tetapi dengan sebutan zalim dan keji. Sedangkan Imam Husain radhiyallahu anhu juga dikenang, namun dengan sebutan Sayyidus Syuhada, syahid Karbala, dan sosok yang dizalimi di Karbala. Jadi dikenang itu ada macamnya. Ada yang dikenang dengan keburukan dan ada yang dikenang dengan kemuliaan. Karena itu seseorang hendaknya menjalani hidup dengan karakter yang bersih dan terhormat, sehingga setelah meninggal pun ia dikenang dengan kebaikan. Banyak raja besar telah berlalu, nama mereka memang tercatat dalam sejarah, tetapi tidak ada orang yang menghadiahkan pahala untuk mereka. Tidak ada yang mendoakan rahmat bagi mereka. Sebaliknya, banyak hamba Allah yang saleh, para wali yang meskipun tidak memiliki kerajaan secara lahiriah, tetap dikenang dengan doa rahmat dan kebaikan. Orang-orang menghadiahkan pahala untuk mereka dan menyebut nama mereka dengan penuh hormat, maka jalani kehidupan sedemikian rupa sehingga ketika kita tiada, orang-orang masih mengingat kita dengan doa dan kebaikan. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad.